Cuma tadi karena saya mungkin buru-buru dan ditunggu di ini ya skrip di Zoom skripsi, maka saya tuh tadi kelupaan. Sebenarnya ada satu tugas yang belum saya umumkan tadi pagi tuh. Mungkin karena saya telat join juga ya, tadi skripsinya harusnya jam 8 teng udah mulai, ternyata masih ada yang belum join gitu. Jadi itu karena sekarang wajib ada tugas project based learning atau tugas project based tim ya, tim berarti kelompok ya, atau case base-nya juga saya buat kelompok saja ya, karena memang dituntut kalian itu untuk bisa kerja di dalam suatu tim ya. Maka saya akan akan memberikan tugas yang mungkin nggak perlu presentasi, nanti presentasinya pakai video aja, karena memang waktunya juga sudah ini ya, sudah minggu depan sudah ujian. Nah, tugasnya dikumpulkan, kalian kapan mau mengumpulkan kira-kira? Ini tugas kelompok, satu kelompok 3 orang. Berapa jumlahnya di sini? 43 kayaknya. 43 berarti mungkin ada yang 3, ada yang 4. Tapi maksud saya 4 itu kalau 43 dibagi 3 itu kan berarti ganjil ya. Ada satu yang lebih kan. Nah, yang satu orang ini boleh gabung. Tadinya sebenarnya mau 2-2, tapi karena ada membuat video, saya juga tidak tidak mau ini membebankan kalian, dan nanti bisa dilaporkan ke saya kira-kira nilai tim itu ya. Misalkan kelompoknya 3 orang, nah kerjanya apa aja itu nanti ada bagian di lampiran ya, di lampiran nanti saya buatkan format penulisannya seperti apa. Nah, kalian kan sudah belajar multisim ya? Di elektronika sudah ada, di praktikum elektronika kan sudah ada multisim kan ya? Ya sudah Bu. Ya Bu. Nah, jadi tugasnya kalian di elektronika untuk teori ini kan sudah belajar dari bab 1 sampai bab berapa ya? Cukup banyak ya materinya ya? Betul? Materinya dari bab 1, kemudian saya nggak menghitung ya, kalau sampai sinyal AC itu berarti udah 10 bab dikurangi 1 op-amp ya, berarti kan 9. Kemudian ditambah dengan semikonduktor, ditambah dengan dioda, rangkaian dioda, kemudian transistor, kemudian penguat ya, berarti ada 9 ditambah 5 ya, ada 14. Nanti saya hari ini akan memaparkan aja sedikit tambahan tentang op-amp, berarti 15 bab. Nah, silahkan nanti yang kelompoknya nanti setelah ini silahkan kalian buat, kemudian PJ-nya kirim ke saya ya, listnya. Nah, kalian membuat sebuah alat, tapi tidak perlu dibuat alatnya, cukup pakai multisim. Jadi misalkan ya, kalian membuat penguat ya, membuat penguat. Nah, kalian kan udah belajar penguat, kemudian nanti penguatnya itu untuk apa? Penguat yang saya paparkan di sini atau saya ajarkan di elektronika ini hanya dasar-dasar penguat. Sementara penguat itu panjang sekali ya. Penguat itu nanti ada penguat gandengan yang saya yang tadi kita belajar pagi hari itu kan tidak sampai ke feedback dan segala macam ya. Nah, kalian terserah kalau misalkan memang mau diperpanjang silahkan, tapi nanti alat yang kalian buat itu namanya apa, terdiri dari apa, nah itu dibuat seperti laporannya ya. Jadi ada latar belakang, tetap ada latar belakang kenapa alat itu diperlukan atau rangkaian itu diperlukan, kemudian nanti tujuannya apa,
Kemudian kalian juga harus misalkan kalian ambil di internet, kemudian di situ kan ada alatnya, misalkan pakai op-amp atau pakai IC tipe ini atau pakai BJT 107 atau BJT tipe yang lain. Nah, itu ditulis teorinya ya, kemudian nanti buat rangkaiannya ya, dijelaskan, kemudian nanti kalian simulasikan dengan multisim ya, hasilnya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian nanti dikasih pembahasan dan kesimpulan. Nah, nanti ketika kalian buat video itu, videonya video presentasi, tapi kalian juga demokan ya, misalkan membuat penguat diberi inputnya input kotak. Nah, nanti keluarannya kamu kalau pakai multisim kan enak, bisa variasikan ya. Misalkan memvariasikan key, memvariasikan RE. Nah, memvariasikan RE kan otomatis key-nya akan berubah-ubah ya, betul? Ya, key-nya kalian nanti misalkan pakai membuat penguat aja itu bisa macam-macam ya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak boleh sama. Kalaupun kalian mau sama-sama penguat, tapi harus ada penguatnya kan jenisnya macam-macam. Terus tidak hanya penguat, bisa aja kalian bikin di dioda. Dioda itu kan ada satu daya, ada satu daya penyearah segala macam ya. Itu juga bisa kalian buat ya. Kemudian dengan rangkaian yang lain, misalkan dioda itu ada pencacah. Nah, kalian boleh pakai itu ya, banyak sekali. Nah, artinya setiap komponen yang kalian pakai, kalian bisa ambil, kalian boleh contoh, misalkan rangkaiannya itu di internet, tapi kalian harus membahas, misalkan pakai dioda tipe bridge tipe berapa. Nah, kamu cari datasheetnya, kalau kamu bahas, kamu tulis ini karakteristiknya kayak gini. Paham nggak? Kira-kira paham tidak? Rangkaiannya tidak perlu kompleks. Saya di sini tidak menuntut kalian membuat rangkaian kompleks. Saya menuntut kalian bisa bisa membaca dan membuat resume sebuah datasheet ya. Datasheet itu kan sesuai dengan komponen yang kamu pakai ya. Kemudian bisa mengaplikasikan teori yang teori tentang rangkaian listrik ya, yang kita pelajari di elektronika itu. Kalau kita biasa menghitung pakai angka, nah kalian coba apa yang sudah kalian hitung tadi, kalian amati di multisim, terus kalian buat laporannya. Cukup simpel kan? Ya, enggak semua. Kalau di sini ada 43 orang dibagi 3, itu kan berarti ada berapa kelompok? Berapa? 14? Ya, ada 14 kelompok. Nah, 14 kelompok itu enggak perlu, jangan semuanya semuanya penguat ya. Penguat ada macam-macam, kalian diskusi lah. Misalnya penguat kalian bisa bikin penguat yang voltage divider bias, nanti bisa dimodifikasi apanya itu. Kemudian nanti ada yang base bias, kemudian ada yang TSEB ya kan. Kemudian mau pakai gandengan, kamu naik sedikit babnya, itu ada penguat gandengan. Kemudian misalkan op-amp mau bikin filter ya kan, nanti habis ini saya akan bahas nih, kamu bisa pakai itu. Mau bikin catu daya, nah catu daya kan saya sudah pernah ya membahas kan, catu daya pakai bridge ya kan, atau pakai bridge, atau pakai full wave, pakai 2 dioda, terus pakai pakai center tap. Terus nanti catu dayanya bisa dimodifikasi
dimodifikasi regulatornya sehingga nanti keluarannya akan berubah-ubah. Atau mungkin kalau misalkan pingin bikin saklar pakai switching itu macam-macam. Nah, switching yang kamu sudah pelajari itu kan ada switching menggunakan BJT ya, pakai switching. Jadi pilihannya banyak. Boleh pakai tadi op-amp udah ya, misalkan pakai kombinasi ya, op-amp untuk filter bisa gitu ya, pakai filter pasif bisa, tapi saya tidak rekomendasikan kalau cuma bikin RLC boleh sih, RLC boleh, nanti kamu bisa mencari mengamati resonansinya berapa. Tapi kalau cuma seri paralel aja dari bab 1 sampai bab 5 itu nggak boleh ya. Kamu boleh bikin PDO1, PDO2 tapi nanti dianalisis. Oke? Butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalian nggak perlu modal beli apapun karena multisim kan udah ada ya. Ya, ini sudah ada. Tidak perlu belanja apa-apa, kalian cuma butuh waktu untuk diskusi dan butuh waktu untuk browsing, terutama untuk bahkan rangkaiannya juga kalau misalkan kamu nggak mau mikir macam-macam, kalian bisa pakai yang ada di mana di buku, tapi kamu modifikasi. Arti ya maksudnya ya, misalkan kan kamu misalkan ada rangkaian ini, contoh aja, ada rangkaian gini. Ayo, sebentar. Misalkan ada rangkaian seperti ini, misalkan rangkaian seperti ini udah ini penguat biasa atau mungkin BJT biasa, BJT tanpa ini. Kamu bisa mengubah-ubah RE-nya. Bagaimana kalau RE-nya dirubah-rubah, key-nya seperti apa? Pokoknya data ketika kamu itu tidak membuat pakai alat, pakai simulasi, itu kan datanya bisa macam-macam. Kamu masukkan RE-nya, kamu buktikan grafik ya, misalkan kamu punya grafik ini, mau pengen buktikan grafik ini ya, misal ya, pengen buktikan grafik ini ada kayak gini, terus grafik yang ini, nah ini kan kita nggak pernah buktikan, ya kan? Yang ini, nah ini, bisa buktikan grafik pakai ini. Pokoknya saya mempersilahkan kamu untuk berkreasi dari yang modalnya buku saja boleh ya. Ini di sini banyak sekali di buku Malvino banyak sekali yang bisa kamu browsing. Misalkan kamu cukup saya mau buktikan ini aja, buktikan ini kan banyak yang bisa kamu lakukan. Memvariasikan apa ya, saya kan pernah contohkan nih, variasikan RB, variasikan ini, dapetin. Silakan ya. Nah, pertanyaan dari saya, jadi gini, nanti kamu kamu diskusi, satu bikin kelompoknya, yang kedua nanti diskusi masing-masing kelompok, dan setiap ketua kelompok itu nanti mengkomunikasikan ya sesama ketua kelompok supaya tidak overlapping. Kemudian setelah itu kalian cobakan, terus kalian bikin laporannya itu dari mulai latar belakang ya, kemudian nanti teori yang mendasari apa yang kamu buat. Misalkan kamu buat ini ya, mau buat grafik kayak gini dengan ini transistornya, kamu cari transistor transistor kan banyak ya. Kalau bingung, di buku ini pun nanti ada jenis transistornya yang mau dipakai. Kemudian nanti cari datasheet transistor itu gitu kan. Nah, terus habis itu rangkaiannya seperti apa, terus nanti disimulasikan ya, foto-foto dari simulasi silakan kamu screenshot sebagai data, terus nanti dicatat, dibuat dalam tabel, kemudian dibuat dalam grafik, dibahas,
kesimpulan. Nah, nanti video ceritanya kamu membuat PPT ya yang di video, kan ini saya akan menilai presentasi kalian lewat video dan nanti kalian bikin simulasi dari rangkaian yang kamu buat itu ya. Jadi videonya nggak perlu lama-lama, videonya maksimal 15 menit maksimal ya sampai penutupan. Terus nanti nanti jangan lupa di lampiran kalian buat tabel juga, selain foto-foto atau apa yang terkait yang belum dimasukkan ke dalam body dalam pembahasan, kalian juga buat tabel ya, tabel yang isinya nama kelompok dan tugasnya apa. Cukup paham? Oke. Kalian bisa mengerjakan setelah UAS. Kira-kira kalau dikumpulkannya karena tanggal 7 saya harus masukin nilai. Kira-kira kalian mau ngumpulin kapan? Sebentar ya Bu, biar didiskusikan dulu. Oke, baik, kalau gitu nanti didiskusikan dulu ya. Diskusikan dulu yang jelas. Sebentar, saya tanggal 7 itu harus masukin nilai ya. Kalian boleh mengumpulkan ke saya. Artinya gini, kalau ada yang telat-telat, saya kalau mepet ya, ada yang telat-telat, saya nggak ada excuse ya. Yang saya share, aduh ini nggak bisa ya, nggak bisa share screen. Kalian hitung aja ya, hitung saja waktunya ini tanggal 16 sampai tanggal 31 itu kan berarti 2 minggu ya. Nah 2 minggu ditambah deadline untuk input nilai ke CAK itu tanggal 7 ya. Kalau kalian masukinnya mepet tanggal 6 atau tanggal 5, berarti nanti ketika saya periksa dan ada yang kurang-kurang, ya saya masukkan apa adanya gitu ya. Pokoknya saya kasih deadline-nya tanggal berapa? Tanggal 7, 5, karena saya harus periksa ya. Tanggal 4 gimana? Deadline-nya ya, artinya yang bisa mengumpulkan, nanti saya akan buka tugas atau penugasan di Epsilon. Paling lambat itu tanggal berapa tadi? Tanggal 4 paling lambat. Silahkan kalau misalkan yang sudah selesai bisa langsung upload aja videonya, cukup linknya saja. Paham? Paham Bu. Paham Bu. Oke ya. Dan bertanya Bu, untuk videonya nanti di Drive atau di YouTube? Di ini aja, jangan di ini ya, jangan di YouTube, takutnya kalau di tapi misalkan kalian punya YouTube pribadi juga nggak apa-apa, nanti yang disimpan di Epsilon cukup linknya saja ya. Baik Bu. Jadi nanti yang dikumpulkan di Epsilon itu ada laporan, kemudian ada PPT, kemudian ada ada link dari presentasi ya, presentasi dan simulasinya. Waktu maksimal 15 menit ya. Sekali lagi di sini saya tidak meminta kalian membuat alat, tapi kalian mengaplikasikan dari apa yang telah kalian pelajari ya. Meskipun kamu cuma bikin grafik ya, tapi grafiknya bukan grafik yang terus satu grafik ya, silakan aja mau bikin kayak gitu, artinya nanti bisa jadi nilainya tidak maksimal gitu ya. Jadi nilai itu kan dibatasin bahwa UTS UAS-nya itu maksimal 45. Jadi yang 55 itu, makanya saya sering ngasih tugas ya, masukkan tugas itu, kemudian ada presensi dan ada tugas yang kelompok tadi ya.
Kayak gitu ya. Nanti subbabnya apa saja yang akan harus kalian tampilkan, nanti diikutin dan saya akan simpan di Epsilon. Gitu, oke? Izin nanya lagi Bu. Silakan. Jadi kita bikin folder di Drive gitu ya Bu ya. Nah isinya itu ada laporan, PPT, sama video simulasi ya Bu ya. Apa namanya, kalau misalkan memang laporan dan PPT-nya itu nggak besar, nanti taruh aja di apa namanya, di Epsilon. Tapi kalau misalkan memang kalian mau ngumpulinnya link Google Drive aja juga boleh, satu folder di situ boleh ya, tapi sudah di share ya, sudah di setting share ya. Iya Bu. Oke. Baik Bu. Ya, Terima kasih Bu. ada lagi, silahkan. Saya berharap kalian serius buatnya, karena apa namanya, dan usahakan kalian nggak nyontek plek-ciplek sama yang di internet, nggak semuanya nyontek, karena di buku juga banyak source-nya ya. Gitu. Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Nah, ini adalah contoh dari dataset ya, dataset yang saya sering bilang dataset. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya di internet, kalian tinggal masukkan aja tipenya. Misalkan kalian apa namanya, kalian ini sih kebetulan sudah ada ya. Tapi ini kan nggak enak nih kalian baca, kayak kalian tinggal buka di internet dataset IE1N5221B ya, terus nanti pasti akan keluar PDF-nya. Keluarannya akan banyak, maksudnya produsennya akan banyak ya, yang tampil di Google itu akan banyak. Ada dari yang banyak itu dari National Instrument bisa, atau Fairchild Semiconductor bisa, atau mungkin dari apa namanya, Texas Instrument juga ada, macam-macam, kalian tinggal pilih ya. Nah, kalau misalkan kalian beli yang kalian dapat, kalau ini kan kebetulan kan tidak membuat alat ya. Kalau misalkan membuat alat itu disesuaikan aja. Kalau misalkan yang keluar yang dibeli itu dari Texas Instrument, ya udah cari atau download yang Texas Instrument gitu ya. Nah, ini terus apa yang ditampilkan di sini ya? Yang penting apa? Misalkan kayak tadi apa namanya? Jangan crop gini ya. Jangan langsung crop gini. Kalian lihat kalau misalkan tadi di penguat itu kan ada HIE, ada HFE, ada apa? Nah, itu dituliskan spek dari dioda ini atau dari transistor ini, dia memiliki HIE, HFE, RE aksen dan seterusnya berapa gitu ya. Nah, dari sini nanti kalian itu bisa melihat, kalau ini kebetulan nggak lengkap ya, kalau di transistor. Nah, ini juga tahu dari dataset kayak gini. Nah, ini kan datasetnya ya. Nah, nanti akan ada grafik-grafik seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat maksudnya apa sih? Maksudnya kalau misalkan ada lagi nih, misalkan ini yang sudah kita bahas ya.
Nah, dataset. Nah, seperti ini saya nggak tahu ini ada nggak. Nah, ini kan amplifier nih. Ini 2N3904 NPN, berarti kan transistor ya, transistor. Nah, kalian bisa transistornya yang pakai yang mana? Misalnya pakai yang ini. Nah, jelaskan ini EBC-nya, emitter, basis, kolektor. Kemudian ini ada VCO, ada VCBO, terus ada PD. Nah, PD itu apa? PD kan ini ya, total desipasinya. Nah, artinya kalau kayak gini, batasan dia si transistor tadi ini kan transistor miliwatt, berarti kan transistor daya kecil ya. Kalau transistor daya kecil berarti nanti kalian bisa lihat betanya akan besar, ratusan gitu kan. Beta akan besar. Nah, lihat di sini ya. Kalian lihat nih yang tadi saya sempat bahas di pagi hari. Nah, ini kan ada HFE gitu kan, HFE. Ingat F-nya sama E-nya besar, berarti kan ini sama dengan beta DC. Ini berapa nilainya? Ini antara 40 sampai 30, terus maksnya 300. Nah, ini nilai ini bergantung dari apa? Ya kan? Bergantung IC yang kita pakai. Semakin ini dia nilai IC 100 miliampere, VCE-nya akan 1 volt. Nah, maka betanya itu 100 ya, betanya antara 100 sampai 300 gitu. Kemudian tadi kita juga bahas apa yang tadi HIE kecil, HFE kecil. Di sini ada enggak? Ya, tidak semua harus kalian tulis ya. Sesuaikan aja dengan apa yang kalian mau bahas. Paham ya? Nah, ini tadi saya ini kalau misalkan kalian perhatikan, ini sebenarnya untuk yang bahasan tentang amplifier ya. Nah, ini masih ada swap amplifier, ini juga saya batasin untuk gak dibahas gitu ya. Ini kalau ada RG-nya itu bagaimana, itu saya bahas juga. Kalau kita tadi pakai input Z in base ya, Z in base itu input impedance hanya di base aja, tapi nanti kalau sudah dihubungkan dengan sumber generator, nah sumber generator itu nanti ternyata punya hambatan dalam juga. Nah, kalau punya hambatan dalam berarti nanti akan yang kita gunakan bukan Z in input impedance-nya itu bukan sama dengan Z in base, tapi sama dengan Z in stage ya. Z in stage ini kenapa berbeda dengan Z in base ya? Karena ini kan dihubungkan dengan sumber generator ya, generator sumber. Kalian kan punya kalau apa sinyal generator. Nah, sinyal generator itu kan ini dimasukkan ke dalam penguat ya. Nah, ini akan menyebabkan input yang masuk ke base ini tidak sama dengan V ini, tidak sama dengan V yang di sini. Ya beda kan, ini kan V in. Nah, kalau ini generatornya punya hambatan dalam, maka kita harus menghitung berapakah Z in stage. Z in stage itu kalau Z in base kan hanya beta RE aksen, tapi kalau udah ada RG itu apa? RG adalah hambatan dalam dari generator ya. Jadi kalau ditanya, ini tadi saya bahas kan sampai ini, kalau ditanya penguat itu yang mana? Penguat itu hanya dari sini nih, dari sini ya sampai sini, ini sampai sini. Ini kalau saya pakai ini,
Nih penguatnya tuh hanya segini. Penguatnya ini. Ya. Nah, terus ini apa? Ini adalah inputnya. Ini inputnya, ini nanti outputnya. Nah, ini input ini nanti dihubungkan dengan sumber input ya, dengan input bisa pakai sinyal generator atau misalkan pakai audio ya, sinyal audio. Kalau misalkan kita pakai amplifier sound ini ya, apa ya? Kalau misalkan kalian radio, kalau radio itu misalkan dari penangkap dari receiver kita kan ada antena gitu. Nah, antenanya kan akan menangkap sinyal. Nah, sinyalnya itu kan sangat kecil. Nah, sinyal itu tuh masuk ke sini nih. Ini satu masuk ke sini ke yang terhubung dengan kapasitor, satu ke ground. Nah, nanti akan diperkuat. Nah, kalau radio itu nggak cuman pakai penguat kayak gini ya, panjang ya, sampai nanti memang keluar sebagai sinyal audio lagi ya. Yang diolah itu sebenarnya ini sinyal listrik ya, sinyal audio yang inputnya sangat kecil. Nah, ini diperkuat, nanti outputnya di sini. Nah, nanti masuk lagi ke penguat yang lain. Ada, kalau dulu saya waktu semester 4 itu elektronikanya memang bekerja di laboratorium ya, membuat sebuah sistem itu tidak based on data di internet, enggak, karena zaman waktu itu kan masih belum ini internet ya, tapi tapi kita benar-benar mencoba dan menghitung ya, membuat preamp-nya, kemudian membuat amplifiernya, kemudian membuat buffernya. Itu di semester 4 ya, elektronika. Kalau dulu saya tuh ada elektronika 1, 4 SKS, elektronika 2, 4 SKS juga. Baru nanti elektronika lanjut, jadi memang panjang ya. Gitu. Nah, terus kalau ini bagaimana? Ya sama, ini TSEB ya, TSEB ini juga sama, ini penguatnya tuh adanya di sini, ini yang dikotakin tadi itu. Nah, terus rangkaian ekuivalennya seperti apa? Rangkaian ekuivalennya kira-kira ada yang tahu rangkaian ekuivalennya seperti apa kalau ini? Ya ini ya, kan udah kita bahas tadi. Rangkaian ekuivalennya adalah mana tadi? Sudah dibahas belum ya? Nah, ini ya. Ini input ekuivalen AC-nya, ini V inputnya, ini adalah RB-nya. Kemudian ini VCC-nya. Ini VCC itu untuk AC dianggap ground ya, ground AC. Jadi ini ground, RL-nya juga ground. Kemudian ini RB, kemudian AC-nya lewat RE enggak ya, enggak lewat RE tapi lewat ke C. Jadi ini langsung ground juga. Nah, kemudian di sini dari B ke E ini ada beta RE aksen. Kalau pakai yang model P ya, ini berarti kita membuatnya di titik B dan C ya. Kalau pakai model T berarti beta, kemudian nanti nyambung di sini, kemudian ini ada RE-nya dilewati oleh IE gitu. Ya. Sampai sini sudah cukup paham atau masih perlu dibahas yang ini? Kalau sudah paham, saya akan masuk ke op-amp. Silakan. Silakan coba. Ini hari ini saya nonstop nih dari jam 8 pagi nanti sampai sore, mudah-mudahan masih
bisa ini ya, agak baik kondisinya. Makanya tolong biar gantian ngomongnya, biar saya nggak ngomong terus. Mau dicoba yang ini? Silahkan. Halo? Boleh Bu. Silahkan dicoba ya. Ini kalian coba dulu. Kalian pertama yang harus kita tentukan apa dulu? Sambil mengingat-ingat yang tadi. Sambil kalian kerjakan. Cari IE. IE, oke. IE dapat. Terus kalian cari apa lagi? Dapat RE aksen. Oke, cari RE aksen. Kemudian habis itu kita tadi pakai betanya berapa? 100 ya. Betanya 100. Ya, Bu. Kemudian cari apa lagi? Kemudian nanti buat rangkaian setaranya, ya kan? Kemudian cari AV ketemu, kemudian cari V output. Iya, silahkan. Sambil saya ini dulu. Setelah bentar, kalian kerjakan 5 menit ya, nanti kita bahas. Ingat ini TSEB ya, TSEB. Silakan boleh di screenshot dulu. Nanti kita bahas. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Pertanyaannya adalah mencari output. Nah, mencari output itu kan tadi step-stepnya.
Sudah selesai? Tes, sudah selesai? Halo? Oke. Baik, kita sambil kalian ini bisa kita bahas langsung ya di sini. Ini adalah seperti ini. Soalnya seperti ini. Nah, kalian jangan bingung kalau misalkan ada soal yang seperti ini. Kemudian ada juga yang menuliskan seperti ini, ya. Ini nggak boleh bingung. Sama saja, gitu ya. Nah, ini juga sama, ya. Gini. Langkah pertama yang harus kalian buat itu adalah ya, satu, buat rangkaian, buat apa? D,
Nah, kalau rangkaian setara DC, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membuat supaya C-nya terbuka. Ya, C-nya terbuka. Otomatis kalau rangkaian yang dari soal tadi itu terbuka, C-nya berarti tinggal ini aja. Tinggal rangkaian yang berisi ini. Nggak boleh bingung juga kalau maaf ini salah. Ini kenapa saya tarik seperti ini karena atasnya supaya nggak potong. Nah, jadi kayak gini ya. Gini. Ini adalah VCC, ini adalah RC, RE, ini adalah RB. Nah ini kan ini rangkaian ini adalah maaf ini maaf ini bawahnya ada TSEB ya saya sini ya, ini adalah negatif gini ya, ini negatif positif ya, itu ini nggak saya hubungkan karena ini ground, ini ground ya. Nah ini di sini ada gini sumber negatifnya. Nah rangkaiannya jadi seperti ini nih TSEB. TSEB cara membuat atau menghitung IE-nya sudah kita bahas juga ya. IE, saya nggak ulang lagi bahwa IE itu nanti sama dengan ini. Masih ingat apa? Masih ingat nggak? PEE min PBE per RE. Ya, ini ya kayak gini. Min VBE, ini min VEE per RE. Nah ini tuh nanti jadinya PE-nya berapa besarnya tadi? 9 volt. 9 min 0,7 dibagi RE. RE-nya berapa? 10 kilo. 10 kilo ya. Sehingga nanti dapat IE-nya berapa? 0,83 miliampere. 0,83 miliampere. Nah, IE kita peroleh sehingga nanti kita bisa cari apa? RE aksen, ya kan? RE aksen adalah 25 milivolt dibagi 0,83 miliampere. Diperoleh berapa? RE 30,12 ohm. Oke, RE aksen sama dengan 30,12 kilo ohm gitu ya. Nah, RE itu apa? RE adalah hambatan apa RE? Reaksen adalah hambatan emitter AC. Oke, hambatan antara basis
dan emitter akibat sinyal AC, gitu ya. Itu RE aksen. Nah, RE aksen itu dipakai untuk apa? Untuk membuat, ini udah ketemu RE aksen, kemudian buat rangkaian setara. Ada dua yang bisa kalian buat pakai model. Kalau model model apa, Pi ya? Kalau model Pi yang digambar apa model Pi itu? Bedanya apa model Pi sama model T? Kalau model P beta RE aksen, kalau T RE aksen. Nah, kalau membuat rangkaian setara AC itu yang harus kalian lakukan yaitu apa? C-nya itu jadi short circuit. Kenapa short circuit? Karena ketika dilewati oleh sinyal AC berarti apa? Yang ini tadi gini, ini jadi XL-nya menuju 0 atau kecil ya. Sehingga ini langsung ke sini. Terus habis itu ini apa ini? RB ya. Terus yang beta RE. Oke, beta RE. Nah, beta RE-nya dilewati oleh arus apa? Beta RE dilewati oleh arus IB. IB ya. IB. Jadi bedanya gini, ini kalau kita buat ini titik B-nya. Nah, antara B dan E ini di sini. Nah, ini tadi ada hambatan antara B dan E ya, B dan E. Nah, ini adalah beta RE aksen. Nah, beta RE aksen ini adalah Z in base. Ya. Kemudian di sebelah sini ada IC. IC-nya menuju ke titik apa namanya? E. Ya, kemudian ini C. Terus di sini ada RC, di sini ada RL. Gitu. Kalau kamu membuat yang T ya, ini sama. Ini RB. Terus ini titik B. Nah, B ini langsung mentok ini gini, terus ini saya agak sedikit ya, ini. Nah, ini adalah titik C-nya. Itu. Terus di sini ini antara B dan E, di sini ada hambatan, yaitu hambatan RE aksen. Nggak pakai beta. Kenapa? Karena dia letaknya udah di sini. Di sini berarti yang lewat di RE aksen itu IC. Kalau kamu gambarnya kayak gini, berarti yang lewat di sini adalah IB, ya, IB. Nah, bedanya kan beta, gitu kan? Bedanya kan beta. Terus di sini ada RC, sini ada RL, gitu. Bedanya itu. Yang lewat di sini IC, ini C ya, gitu. Ini bedanya ini. Nah, terus
Selanjutnya mencari apa? Selanjutnya adalah kalau udah ketemu RE aksen, RE aksennya tadi berapa RE aksen? RE aksen 30K ya. Nah, Harusnya 30 ohm, Bu. oh 30 ohm. 30 ohm. Oh ya, 30 ohm. Oke, 30 ohm. Nah, kemudian RE aksen tadi 30 ohm. Nah, terus kita cari apa? Kita cari apa sih? Cari apa? AV, ya kan? Nah, AV itu adalah penguatan tegangan, berarti V output per V input. Nah, kalau kalian lihat ini V outputnya mana? Nah, ini V outputnya. V outputnya kayak gini. Lihat ya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. V output itu V di sini. Nah, ini ya. Ini kalian kalau lihat ini ya. Ini kan sebenarnya kalau dibuat rangkaian gini, ini ada RC, ini ada RL. Nah, ini kan rangkaian paralel biasa. Kalau rangkaian paralel biasa, berarti kan V output itu ini V output. Nah, ya kan, berapa V output di sini? Nah, jangan langsung IL kali RL. Kenapa? Karena I ini masuk ke sini terbagi dua, lewat di RC dan RL. Oleh karena itu, ya, rangkaian ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini adalah RL paralel RC. Ya, RL paralel RC. Maka V outputnya apa? Ya, V outputnya berarti V output nih AV sama dengan V output. V outputnya adalah yang lewat apa? IC. Maka IC kalikan RL paralel RC. Kemudian dibagi V input. Nah, V input itu V di Z input. Nah, V di Z input berarti V di Z input. Z inputnya dilewati oleh IB. Kalau pakai, maaf ini IB Z input. Kalau mau pakai rangkaian yang model P berarti IB kali Z input. Kalau mau pakai rangkaian yang rangkaian yang model T berarti IC atau IE kalikan RE aksen. Sehingga nanti ini IC itu beta kali IB. RL paralel RC. Nah, ini bisa dicari. Ya. Kemudian itu set inputnya adalah beta kali RE aksen. Nah, ini kan sama ya, coret. Berarti tinggal RL paralel RC. Nah, RL paralel RC dibagi RE aksen. Nah, ini adalah AV. Nah, sekarang pertanyaannya, RL paralel RC apa dapatnya? Sudah dihitung belum? 1,37 kilo ohm. 1,37 kilo ohm ya. Berarti ini 1,37 kilo ohm dibagi RE aksen 30 ya. Sama dengan berapa? Ada yang sudah menghitung? 45,7. Oke, 45,7. Hah? Kok ohm? Ohm dibagi ohm.
Apa? Penguatan, satuan penguatan apa? Kali, Bu. Kali ya. Kali. Berarti maksudnya apa? AV 45,7 kali. Maksudnya adalah bahwa AV itu apa tadi? AV itu kan AV sama dengan V output per V input. Artinya V outputnya itu sama dengan 45,7 kali V input. Berarti berapa V outputnya? 45,7 kali V inputnya berapa? Dari soal tadi 5 milivolt. 5 milivolt sama dengan 22. Ini coba dihitung. 45 kali 5. 45 kali 5 itu kan berarti 200 ditambah 25, ya kan? 200 Iya, Bu. 25 kan. Terus 0,7 kali 5 ya. Nah, kalian bisa lihat inputnya hanya 5 milivolt, outputnya jadi 228 milivolt. Berarti kan ada apa? Ada penguatan, ada penambahan amplitudo gitu. Paham? Di sini. Nah, kalau ditanya lagi berapakah apa? Berapakah penguatan inputnya? Penguatan arusnya? Arus sama dengan, ingat tadi gimana cara mencarinya? I output dibagi I input. Berarti I output adalah V output dibagi RL. I input berarti V input dibagi Z in. Benar nggak? Ya. Ini apa? AI Ya. adalah penguatan arus ya. Berarti V output per V input berarti kan gini, V output per V input kalikan Z input per RL. Nah, V output per V inputnya udah tahu, yaitu 45,7 kali, terus nanti Z in per RL. Nah, Z in-nya tadi udah cari belum? Z in tadi apa? Beta kali RE kan? 100 kali aksennya tadi dapat berapa? 30 ya. 10 dibagi RL. RL-nya 2,2. Oke. Ya, gini ya. Nah, dapat berapa? Ini 3000 dibagi salah, 2,2 Kak, bukan 22 Kak ya. 2,2 Kak. Nah, silahkan dihitung. 3000 dibagi 2200 kalikan 45,7. 62,32, Bu. Ya, 62,32. Satuannya apa? Penguatan Kali. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Siapa yang masih bingung? Sudah paham semua?
Oh, udah nggak ada yang ini komen. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Saya sebenarnya mau share sedikit tentang op-amp, tapi kok saya nggak bisa nge-share ya?